menuruti rekomendasi dari dokter dan pemerintah. Kalau gue pasti gue akan social distancing, gue nggak akan syuting dan lain-lain. Tapi rasa khawatirnya, rasa parnonya pasti beda banget kalau sama anak gitu. Yang gue search aja langsung selalu yang efek COVID-19 kepada anak-anak, efek COVID-19 kepada bayi gitu. Jadi gue lebih peduli buat anak gue sih sejujurnya. Oke. By the way, gue boleh jujur nggak? Apa tuh? Ini ya, pertanyaan yang gue dapet tuh beda banget sama episode. Anda jangan bikin malu dong. Saya narasumber loh. Saya bisa mikir juga loh. Ada yang nanya gini, anak rumahan, lo anak rumahan yang kenal tetangga nggak lo? Lo mau ada anak rumahan yang kenal tetangga? Ini pertanyaan apa sih? Anda pas CEO Telkomsel datang, Anda nanya gitu nggak? Bapak kenal tetangga nggak, Pak? Bapak Pak RT-nya tahu nggak siapa nama anak keduanya? Masa gitu kan? Apa? Lu mau jawab itu? Silakan lo. Gue kenal lah sama tetangga gue lah. Oke. Ini ada yang lumayan bagus nih. Mau tanya gimana cara membranding diri? Ini gue suka nih pertanyaan kayak gini. Oke. Branding itu, ini salah kaprahnya orang. Branding itu bukan apa yang lo pengen orang tahu soal lo. Bukan misalnya gue mau brandingin diri lo jadi ganteng, jadi atletis gitu misalnya. Tapi branding itu adalah apa yang orang lihat tentang diri lo gitu. Yeah. Jadi ketika lo bilang Raditya Dika tuh kayak gimana? 3 kata. Nah 3 kata itu adalah brand lo gitu. Jadi apa yang orang asumsikan tentang diri lo, citra diri lo yang orang pikirkan, ketika lo keluar dari ruangan, orang ngomongin apa soal lo, itu adalah branding lo. Nah pertanyaan berikutnya jadi adalah gimana caranya membrandingkan diri? Adalah dengan membuat sebuah karya, tingkah laku, atau konten yang konsisten sama apa yang lo pengen sampaikan gitu. Nah, itu menurut gue branding. Tapi kan lo kan tetap harus ada proses kan. Lo membangun branding lo tuh ada proses kan. Of course dari karya-karya lo, dari segala macamnya. Lo butuh berapa lama gitu untuk lo merasa bahwa oke, branding gue udah kuat nih. Kalau gue pribadi ada cara lebih teknis ya. Misalnya nyebarin survei atau nyebarin kuesioner gitu. Itu kan teknis banget gitu. Tapi kalau gue yang pengen gue tuju adalah ketika orang dengar nama gue, yang ada dalam pikiran dia adalah seorang stand up comedian yang emang kalau gue datang ke show-nya gue nggak kecewa gitu. Ini offernya bagus nih gitu. Ketika dia show dia bagus gitu. Nah makanya yang gue taruh di YouTube gue adalah penampilan gue lagi cerita cintaku show gitu misalnya, atau ketika gue stand up comedy yang gue taruh secara konsisten bahwa emang menghibur gitu. Nah sehingga next time gue mau bikin show, orang sudah tahu dengan janji itu, sehingga orang rela untuk ngebayar tiket dan lain-lain gitu. Jadi tapi balik ke pertanyaan lo, kapan gue tahu kalau branding gue udah sesuai dengan apa yang gue mau adalah ketika misalnya media interview gue dengan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang pengen gue sampaikan gitu. Gitu. Gue setuju sih, karena gue sejujurnya aja gue bisa nge-build brand gue tuh lama banget gitu. Gue sampai kayak tadi lo gitu. Tadi gue kayak sadar bahwa ini udah branding gue udah kuat saat wartawan bertanya atau media akhirnya kayak memberitakan tentang karya gue itu tuh butuh 5 tahun kalau gue. Wah itu lama memang. Branding itu lama banget. Branding itu butuh konsistensi. Exactly. Iya. Kalau lo nggak konsisten sama branding lo, orang bingung. Ini sebenarnya orang apa sih? Dia mau ngapain sih? Betul. By the way, gue ada follow up question sih soal itu. Gue nggak pernah nanya. Kalau menurut lo kayak selama karir lo gitu ya, dari awal lo mulai nulis buku dan segala macamnya gitu, poin di titik mana kayak lo merasa kayak lo bener-bener kayak oke, emang ini gue suka melakukannya, atau kayak misalkan di titik mana lo merasa bahwa kayak yaudah ini emang apa yang gue mau. Karena menurut gue selama gue menjalankan banyak hal gitu ya, kadang-kadang ada di titik di poin dimana gue tahu gue udah gak mau melakukan ini lagi, atau gue tahu gue akan mau melakukan ini terus gitu. Nah, lo di titik mana di karir lo yang lo merasa oke, emang gue mau jadi creative entrepreneur kayak this is my life gitu. Oke. Itu kan makro banget ya, itu gede banget ya. Gue pengen jadi ini saya. Kalau gue sarikan yang lebih sederhana aja ya. Kapan gue tahu ketika gue punya project yang gue suka? Kapan gue tahu ketika gue punya semacam kayak lo misalnya bikin creative entrepreneur, gue punya event yang gue tahu gue pengen bikin gitu.
Jawabannya gampang. Gue tahu gue pengen banget ngelakuin itu kalau rasanya kayak gatel yang pengen digaruk gitu. Kayak gue pengen stand up tapi penontonnya yang maju ngomongin cerita cintanya, terus gatel banget pengen gue garuk gitu. Gue nggak bisa tidur mikirin itu. Kadang-kadang gue mikirin konsepnya sampai lupa makan gitu, sampai diingetin harus untuk makan gitu. Jadi ketika gue punya perasaan itu yang rasanya kayak gatel banget pengen gue garuk, tapi kok nggak bisa keluar gitu. Lo masih merasakan itu kan, Dit? Oh iya banget. Makanya gue tuh kemarin bikin tour stand up comedy pertama gue yang cerita cintaku itu ya karena rasa itu gitu. Karena gue penasaran bisa nggak ya gue bikin sebuah show di mana di show itu setengah pertunjukannya malah penontonnya yang cerita, bukan gue gitu. Kalau gue stand up ya udahlah ya, tapi ini penontonnya gitu. Oke. Next question ya. Sosok orang tua yang baik di mata Radit seperti apa? Sosok orang tua yang baik di mata gue mungkin yang justru kayak nyokap gue ya atau bokap gue ya, yang mereka tuh membolehkan gue jadi apapun selama gue yakin gue akan ngasih yang terbaik gitu. Karena banyak banget orang tua yang sudah ragu duluan sama kita kan, kayak misalnya kamu yakin kamu bisa gitu, kayaknya lebih bagus ini, kayak lebih itu. Tapi kan kita nggak pernah tahu anak kita maunya apa kan, dia sukanya apa, dia jagonya di mana, dia gatalnya di mana gitu. Itu yang sebenarnya gue bilang ke Anissa juga sih. Aku sih terserah kalau Alia mau gede, dia mau milih pekerjaan apapun, asal dia cinta banget sama pekerjaan itu gitu, menurut gue sih. Oke. Terus nih, gue ada banyak, by the way, banyak banget nih pertanyaan yang sama, Dit. Pertanyaannya adalah, gimana cara menghindari kebosanan setelah dalam kurun waktu yang lama banget harus kerja dari rumah? Iya, itu balik lagi tadi ke rutinitas gitu. Coba lo tolong tekankan ke orang-orang yang udah bosan banget nih kerja di rumah berhari-hari gitu. Bahkan sekarang udah 1 bulan. Iya, kalau gue tadi gue selalu cari game yang baru kalau gue. Jadi kalau gue kan yang susah itu kalau kita kerja terus kita gelondong 1 jam kerja. Kalau buat gue itu kerjaannya itu rasanya tuh kayak memang dalam tanda kutip kerja gitu. Makanya gue selalu membuat kemenangan kecil tuh dalam bagian-bagian yang pendek-pendek. Misalnya gini, gue mau bikin skrip satu film itu 90 halaman, katakanlah gitu. Nah gue akan nulis cuman 1 halaman doang. Tapi habis selesai 1 halaman nanti gue main game dulu setengah jam. Habis itu gue ngerjain lagi 2 halaman. Habis itu nanti gue ngapain lagi, main sama anak 10 menit. Habis itu gue ngapain. Jadi gue nge-reward diri gue. Kalau misalnya gue selesai ngerjain 1 halaman, gue akan melakukan apa yang gue suka gitu loh. Jadi kita pecah-pecah itu supaya nggak terasa draining buat lu. Sama yang ternyata menarik adalah olahraga. Ternyata penting. Penting loh itu. Benar sih, benar. Lo olahraga Nah, di rumah ini ada treadmill. Oh, oke. Jadi ditaruh di sini ada, jadi ya gue pakai aja gitu. Jadi lu olahraga dong berarti? Gue olahraga, gue treadmill doang tapi gue nggak yang kayak yang wah terus iya yang ayo kita bisa gitu. Terus yang kameranya dari bawah terus dia push up. Sekarang kan? Yang mana tuh? Orang dia pada ngikutin itu deh. Iya, semua